ke-6 kita akan membahas tentang os radius. Nah, os radius ini merupakan si teman ulna tadi karena dia berlokasi di lengan bawah. Apabila os ulna dia lurus dengan jari kelingking, os radius nanti dia akan lurus dengan ibu jari. Nah, apabila kita masuk ke struktur anatominya, os radius ini memiliki struktur yang berupa kepala. Kita sebut sebagai caput radii. Yang membedakan caput radii dengan caput-caput di os lain adalah dia tersusun atas dua struktur. Struktur pertama yaitu di bagian paling superior, bagian warna biru ini dia bernama fovea articularis karena nanti dia akan berartikulasi dengan capitulum humeri di os humerus. Selanjutnya ada bagian yang berwarna toska ini. Dia kita sebut sebagai circumferentia articularis karena nanti dia akan berikatan dengan os ulna pada bagian incisura radialis. Selanjutnya di bagian bawah caput radii ini ada struktur berwarna pink yang mengitari bagian bawah dari caput radii. Kita sebut sebagai lehernya si os radius atau kolum radii. Nah, lalu kita ke bagian bawah lagi. Ada sebuah struktur yang mirip dengan permukaan kasar. Maka dari itu kita sebut sebagai tuberositas. Karena tuberositas ini dia ada di os radius, maka kita sebut sebagai tuberositas radii. Nah, ke bawah lagi bagian inferior, di sini ada sebuah struktur berwarna kuning, dia wajib ada di bagian lateral. Dia ini merupakan struktur yang tadi saya bilang dia mirip ulna. Nah, processus styloideus namanya. Karena processus styloideus ini dia miliknya si os radius, maka kita sebut processus styloideus ini sebagai processus styloideus radii. Satu lagi, pada bagian samping dia ada sebuah struktur yang disebut sebagai incisura atau tikungan tajam atau incisura ulnaris. Mengapa disebut sebagai incisura ulnaris? Karena bagian incisura ulnaris ini akan menjadi tempat menempelnya os ulna pada os radius.